Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Anggara dari PAI 3B. Insya Allah di sini saya akan memenuhi salah satu tugas yang ditugaskan oleh mata kuliah hadis 3, yang mana berkenaan dengan memenuhi nilai UAS, yaitu nomor 3, di mana dalam soal tersebut kami mahasiswa ditugaskan oleh dosen untuk melogat dan menjelaskan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mohon izin dan mohon maaf bila ada salah kata, logat dan seterusnya. Karena kami ini semuanya masih dituntut dalam masa belajar. Di sini saya akan membawakan hadis tentang taubat. Nomor hadis ke berapa? Ke-16. Nomor hadis ke-18 yaitu tentang tobat, halaman 12 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillahirrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. An Abi Abdillahir Rahman katampi ti Abdillah bin Rahman Abdillah bin Umar bin Khattab katampi deui ti Abdillah bin Umar bin Khattab rodiya muga ngaridoan saha Allahu Allah anhuma ka itu Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shola muga maparin rahmat salama jeung muga maparin kasalametan ka Kanjeng Nabi. Qala parantos nyarios, qala nyarios innallaha sayaqosna Gusti Allah azza wa jalla eta anu maha agung sareng anu maha perkasa yakbalu narima taubatal abdi kana taubatna jalma malam yugorgir etayen dina waktu lok bangkong. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisul hasan. Jadi dalam hadis ini ketika Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab ya gitu ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi sesungguhnya Allah yang maha perkasa, Allah yang maha yang maha agung itu bakalan menerima tobat satu jalma, tobatna hiji jalma, tobatnya satu jalma itu yugorgir malam yugorgir, ketika nyawanya itu masih berada di lok-lokan, di tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima yang namanya suatu tobatan, yaitu yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Nah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya seseorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan, yakni ketika mau meninggal dunia. Nah, jadi sekiranya belum belum keluar ruh kita itu, Allah masih membukakan pintu tobat kepada kita. Bahkan dalam suatu riwayat ketika diriwayatkan Jibril alaihi salam turun diutus oleh Allah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu mengabarkan gitu, kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad tentang apa? Yaitu tentang tobatnya hambanya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah turun, malaikat turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelahnya turun, Rasulullah itu memberikan kabar bahwa siapa saja, redaksinya, siapa saja asalkan itu umatmu, kata malaikat, asalkan itu umat Nabi Muhammad, ketika 1 tahun sebelum meninggalnya dia melakukan dosa terus dia bertobat, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Rasulullah menjawab, ya Jibril, umat saya lalai gak bakalan kuat kalau setahun, lalai karena tobatna, lalai pisan tobatna. Rasulullah mengadu ke malaikat, malaikat naik deui, kembali lagi kepada Allah, tekuateun, pulang lagi malaikat, ya Rasulullah gitu,
siapapun asalkan itu hambamu yang bertobat gitu, sebulan sebelum ia meninggal, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Kembali Rasulullah, ya Jibril, umatku lalai gak bakalan kuat, naik deui, kembali lagi menghadap Allah, turun lagi. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan mau kepada Rasulullah, mau itu setahun, sebulan, seminggu, sehari, sejam, sedetik sebelum ia meninggal dia bertobat, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Jadi jugur gir malam jugur gir. Jadi tidak ada bentuk suatu peringatan telat untuk tobat, telat untuk kembali kepada jalan Allah. Kalau dikutip dari Bajuri, kitab Al-Bajuri, tobat itu arruju, kembali. Nah, kembalinya tuh kapan ya? Kapan pun kita bisa kembali gitu kan. Kita sekarang dosa ya, well, langsung saja kita melakukan tobat. Detik ini dosa, detik kedua kita tobat, detik kedua dosa, detik ketiga kita bisa tobat. Nah itu kalau dilihat dari definisi tobat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.